Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 29 Januari 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5a. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Firman ini akan sama-sama kita renungkan hari ini, yang saya beri judul Disortir Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang disortir. Kalau saudara lihat suatu pakaian yang dikirim dari suatu pabrik untuk mau dijual di suatu swalayan atau mall besar, itu sebelum digantungkan barang-barang itu akan disortir terlebih dahulu. Yang cacat tidak akan dipakai, yang robek sedikit tidak akan dipakai, yang kotor sedikit tidak akan dipakai. Itu akan dilakukan oleh orang yang ditetapkan untuk mensortir barang-barang itu. Sama seperti makanan, jika saudara melihat ada orang yang mengorder makanan dari satu pabrik yang ada di dalam kaleng, dia akan mensortir kaleng-kaleng itu. Kaleng yang peot sedikit aja dia nggak pakai, yang logonya mulai kabur dia tidak pakai. Oleh sebab itu Tuhan juga berkata di hal yang sama pagi ini, bahwa sesungguhnya Tuhan juga melakukan hal yang sama bagi setiap orang, bagi saudara dan saya yang mau naik ke gunung Tuhan, bahkan yang mau berdiri di bait sucinya, yang mau berdiri di altarnya, yang mau berdiri di ruang maha kudusnya. Itu Allah punya undang-undang, tapi Allah juga punya otoritas sendiri yang mensortir. Allah tidak membiarkan manusia mensortir dengan kemauannya, karena Allah punya aturan untuk mensortirnya. Dan apa yang Allah punya, kita bisa baca tadi di dalam Mazmur 24, ketika dia mensortir saudara dan saya untuk bisa naik ke gunung Tuhan, untuk bisa berdiri di bait sucinya, untuk bisa berdiri di altarnya. Allah punya 4 hal pagi ini buat saudara dan saya. Yang pertama dia mensortir hanya orang-orang yang murni hatinya. Mazmur 24 ayat yang ke-4a. Murni hatinya murni, benar-benar murni. Hati yang mau bertemu dengan Tuhan, hati yang rindu sama Tuhan, bukan hati yang penuh dengan kejahatan, bukan hati yang merencanakan kelicikan, bukan hati licik, bukan hati yang dikuasai oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan, tapi hati yang murni, hati yang benar-benar taat kepada Tuhan, hati yang tidak menolak Tuhan, hati yang tidak berani menentang Tuhan, hati yang tidak benar-benar tidak berani memberontak terhadap Tuhan. Inilah orang yang disortir lolos pertama. Dia lolos karena hatinya murni. Ingat, orang yang bisa naik ke gunung Tuhan, orang yang bisa berdiri di bait sucinya, orang yang bisa berdiri di altar kudusnya Tuhan, hanya orang yang murni hatinya. Itu ketentuan Tuhan. Semua manusia tidak bisa membawa saudara dan saya berdiri di altarnya. Jika saudara dan saya dipilih manusia dan pemilihan itu tidak disortir Allah, maka Allah akan minggat dari ruang kudusnya. Allah akan keluar dari altarnya, karena Allah tidak menghendaki orang yang berhati licik ada di ruang maha kudusnya. Allah tidak menghendaki orang yang hatinya tidak murni naik ke gunung Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh main-main dengan peraturan yang Allah buat. Kita tidak boleh main-main dengan ketetapan Allah. Ketika Allah mensortir saudara dan saya, dia akan mulai dari hati. Jika hati saudara dan saya tidak murni, dia akan membuat kita tidak bisa masuk di ruang kudusnya. Kita tidak bisa naik ke gunungnya. Kita tidak akan masuk dalam hadiratnya. Yang kedua, Allah mensortir orang-orang yang bisa masuk ke ruang kudusnya, ke gunung Tuhan yang kudus, adalah orang yang
tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Mazmur 24 ayat yang keempat B. Maksudnya apa di sini? Orang yang tidak menipu, tapi orang juga yang tidak mau ditipu oleh penipu. Perhatikan, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, jangan mau ditipu. Ingat, seseorang yang ditipu oleh orang lain, seseorang yang ditipu oleh iblis, tanpa sadar dia akan diperdaya oleh si penipu itu. Karena itu Allah mau ingatkan saudara dan saya saat ini. Dia mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang cerdik, yang bisa membedakan manakah yang benar, mana yang tidak. Orang-orang yang yang bebas dari penipuan, orang-orang yang tidak tertipu oleh si penipu, oleh iblis, dia akan lolos dalam sortir Allah untuk naik ke gunung Tuhan. Dia akan lolos dalam sortir Allah untuk berdiri di bait kudusnya, untuk berdiri di altarnya, untuk melakukan pelayanan ilahi bagi Allah. Karena itulah yang disortir oleh Allah. Yang ketiga yang disortir oleh Allah untuk naik ke gunung Tuhan, yang ketiga adalah orang yang bersih tangannya. Ingat, bersih tangannya artinya tidak pencuri, tidak menginginkan, tidak mengambil barang yang punya orang, tidak mengambil milik orang lain. Apa saja yang menjadi milik orang lain, yang diambil oleh seseorang, dia tidak layak naik ke gunung Tuhan. Dia tidak pantas berdiri di bait sucinya Tuhan. Ini firman Allah katakan pagi ini dalam Mazmur 24. Ingat, ini yang disortir bukan manusia, yang disortir adalah firman Allah. Allah sendiri yang menyortir. Jadi kalau saudara dan saya masih punya tangan yang mencuri, masih punya tangan yang mengambil milik orang lain, berhenti untuk memaksakan diri saudara, karena Allah tidak akan membawa saudara naik ke gunung kudusnya. Allah tidak akan mengizinkan saudara berdiri di bait sucinya. Allah tidak akan melayakkan saudara berdiri di altarnya yang kudus, karena Allah tidak mau orang yang kotor tangannya masuk ke altarnya yang kudus. Yang keempat dan yang terakhir, orang yang bisa lolos dalam sortirnya Allah adalah orang yang tidak bersumpah palsu. Ini sama dengan penipu, janji palsu, sumpah palsu, kata-kata palsu, semuanya palsu. Semua hal yang palsu yang keluar dari perkataan saudara dan saya yang tidak sebenarnya, yang bertentangan dengan kebenaran, itu dia akan disortir Allah keluar, tidak bisa lolos dalam sortirnya Allah untuk naik ke gunung kudusnya, untuk berdiri di altarnya yang kudus. Pertanyaannya hari ini, kok bisa ya Bu, ada orang bisa masuk ke bait sucinya Tuhan, ada orang bisa naik ke altar kudusnya Tuhan? Iya, itu secara kasat mata. Tetapi firman ini menunjukkan dia tidak bisa sampai bertemu dengan Tuhan jika dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, jika dia tidak murni hatinya, jika dia tidak bersih tangannya, jika dia menyerahkan diri kepada penipuan, dan jika dia masih punya sumpah palsu, maka dia tidak akan bisa masuk ke bait suci kudusnya. Dia hanya tertinggal di luar saja. Mungkin tubuhnya bisa berdiri di altarnya, tapi dia tidak pernah bertemu dengan Allah. Allah tidak pernah mempertemukan dirinya dengan orang yang seperti itu. Oleh sebab itu Allah berkata bagi saudara dan saya pagi ini, Allah mau saudara dan saya adalah bilangan orang-orang yang dilayakkan naik ke gunung Tuhan, yang murni hatinya, yang bersih tangannya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tersortir, naik ke gunung Tuhan dan berdiri di altarnya yang kudus. Amin.